Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Andri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lanjang Kuning dengan NIM 1962201113. Saya akan membahas tentang analisis laba kotor pada PT Unilever Indonesia Terbuka. PT Unilever Indonesia Terbuka adalah perusahaan manufaktur yang berpusat di London dan Rotterdam. Pada tahun 1964, kegiatan perseroan di Jakarta dan Surabaya secara utuh di bawah pengawasan pemerintah Indonesia. Baru pada tahun 1967, perseroan dikembalikan kepada PT Unilever Indonesia, yang berdasarkan keputusan Presiden Kabinet Ampera dan perjanjian PT Unilever Indonesia, Departemen Perindustrian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yaitu tentang penanaman modal asing. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis produk yang diproduksi oleh PT Unilever adalah sebagai berikut. Yang pertama dari divisi deterjen. Itu menghasilkan produk-produk seperti Rinso, Superbusa, Sunlight, sabun Lux, sabun Lifebuoy, dan lain-lain. Yang kedua ada divisi Elida Gibbs atau kosmetik. Divisi ini menghasilkan produk seperti Pepsodent, sikat gigi Close Up, Sunsilk, Clear, dan lain-lain. Yang ketiga ada divisi Foods. Divisi Foods ini menghasilkan produk-produk seperti Blue Band, Royco, Sariwangi, dan es krim Walls. Selanjutnya ada dalam praktik PT Unilever ini terdapat dua laba yang diperoleh. Yang pertama laba kotor dan laba bersih. Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali yang di perusahaan peroleh. Sedangkan laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Selanjutnya manfaat analisis laba kotor bagi manajemen yaitu memberi cukup motivasi untuk memulai suatu pemeriksaan yang akan membawa kepada berbagai kemungkinan tindakan koreksi, khususnya analisis yang menunjukkan perbedaan tidak menguntungkan antara anggaran dan realisasi. Selanjutnya, tujuan analisis keuangan di PT Unilever. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pertimbangan awal dalam memilih alternatif investasi. Maksudnya, dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan itu baik dijadikan alternatif untuk berinvestasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Artinya kita harus berpatok kepada laporan keuangan yang telah kita analisis dan kita harus berkomitmen untuk lebih giat menjalankan usaha agar kinerja keuangan di masa yang akan datang menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi manajemen. Maksudnya, manajemen akan melihat laporan keuangan serta kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan usaha. Apabila kinerja dan kontribusi baik, maka akan dipertahankan dan juga akan ditingkatkan. Dan apabila kinerja tidak memuaskan, maka akan dilakukan evaluasi kembali serta dicarikan letak permasalahannya dengan cara mendiagnosis laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah laporan perubahan laba kotor tahun 2016 dan 2017 di PT Unilever Indonesia Terbuka. Dari hasil analisis, perubahan yang terjadi pada laba kotor disebabkan dua faktor, yaitu pertama perubahan penjualan disebabkan oleh perubahan kuantitas atau satuan barang yang dijual. Yang kedua ada perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh berubahnya kuantitas atau satuan barang yang dijual. Dari hasil perhitungan analisis laba kotor, perubahan laba kotor diakibatkan penjualan yaitu penjualan bersih dengan harga pokok penjualan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersih pada tahun 2017 itu ada 41.204.510, bisa dilihat di slide. Dan penjualan bersih pada tahun 2016 tahun 2016 sebesar 40.053.732. Maka terdapat kenaikan penjualan bersih sebesar 1.150.778.
Yang kedua, harga pokok penjualan HPP pada tahun 2017 sebesar 19.984.774 dan HPP pada tahun 2016 terdapat Rp19.944.636. Maka didapatkan kenaikan harga pokok penjualannya sebesar Rp390.138. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan laba kotor pada dasarnya ada 4 faktor yang mengalami perubahan di PT Unilever Indonesia ini. Yang pertama, perubahan harga jual, yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya. Yang kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual, yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan per tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Yang ketiga, ada perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan produk menurut budget per tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, ada perubahan kuantitas harga pokok penjualan, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas per volume yang dijual atau yang diproduksi. Sekian penjelasan tentang laba kotor, analisis laba kotor di PT Unilever Indonesia Terbuka. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.